Oke, baik anak-anak, sudah welcome semua ya. Saya mulai pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak pada ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Namun sebelumnya, coba saya tanya dulu ini anak-anak. Ini soalnya ada yang oken, ya. Ini apakah sudah masuk semua ini? Masuk semua ya? Ya, masuk. Ya Pak, masuk semua. Oke, baik. Nanti mengisi absen ya, nanti saya kasih linknya di Google Classroom. Baik anak-anak, namun sebelumnya untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ketua kelasnya Rahmat ya. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Baik, terima kasih Rahmat sudah memimpin doa. Sudah terlihat kah anak-anak? Sudah, Pak. Ya, bagus. Materi tentang sistem operasi ya, menginstal sistem operasi. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang saya tampilkan ini? Mungkin ada yang tahu atau silakan, ini gambar ini Pak. Kemudian apa lagi nih? Orang menggunakan komputer. Orang menggunakan komputer, iya bagus. Setelah ada komponen komputer, kita rakit, kemudian diinstal sistem operasi, baru bisa digunakan. Karena ya, kira-kira ada yang kenal nggak dengan tokoh yang saya tampilkan ini? Ya. Kemudian apa lagi? Saya Pak. Yang nomor 2 adalah Linus Torvalds. Beliau adalah pencipta sistem operasi Linux. Ya. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Komaria ya. Ya. Beliau adalah Linus Torvalds, yaitu pencipta dari sistem operasi Linux ya, yang berbasis open source ya. Nah, dari beliau-beliau ini dia bisa menciptakan sebuah sistem operasi yang sangat bermanfaat untuk manusia dan bahkan bisa membuat beliau-beliau ini menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang terkaya. Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin yang nomor 4 itu adalah salah satu dari kalian semua. Ya kan? Baik, kemudian kita refleksi dulu ya. Kira-kira apa yang kemarin kita pelajari ya? Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak, rakit komputer. Silakan. Ialah kita melakukan pergabungan beberapa komponen fisik yang nantinya kita akan saling mendukung dalam suatu kinerja kerja. Proses komputasi komponen fisik ini lebih dikenal sebagai perangkat keras atau hardware. Ya, bagus ya. Merakit komputer itu sebetulnya menggabungkan beberapa komponen sehingga bisa menjadi suatu komponen komputer atau yang bisa digunakan untuk komputasi. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Slide berikutnya adalah ini kompetensi belajar kita yang akan kita pelajari, yaitu menerapkan instalasi sistem operasi ya. Kemudian menginstalasi sistem operasi. Indikatornya ini menerapkan instalasi sistem komputer, mengklasifikasikan jenis-jenis sistem komputer, menentukan instalasi sistem komputer. Indikator penyampaiannya yaitu menginstalasi sistem komputer. Ini yang keterampilan ya. Mempersiapkan kebutuhan instalasi sistem operasi, kemudian mempraktekkan instalasi sistem operasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anak selama melalui Google Meet ini ya, kalian bisa mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi ya. Tadi kan sudah ada gambaran itu ya, ada logo-logonya sistem operasi ya, ada yang logonya seperti jendela, ada yang logonya seperti penguin, ada logonya seperti sketsa wajah. Nah, itu
termasuk logo-logo dari jenis-jenis sistem operasi. Sumber belajarnya ini saya ambil dari beberapa link internet dan satu dari buku, yaitu penerbitnya dari Yudhistira. Metode pembelajaran yaitu kita menggunakan TPEC, ya, ada teknologi, pedagogi, dan content knowledge. Modelnya problem based learning. Oke, diskusi, ceramah, LKPD, dan evaluasi, ya. Ini nanti ada satu permasalahan, nanti kalian pecahkan dengan kelompok kalian. Nanti hasilnya bisa disampaikan di Google Meet ini. Oke, baik anak-anak, lanjutkan. Ini materi pokoknya menginstal sistem operasi. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa sih yang namanya sistem operasi itu? Nah, ayo. Saya Pak. Oke, baik, silakan Natalia. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengantarkan kita supaya bisa menggunakan komputer. Ada lagi yang ingin menyampaikan kira-kira apa sih yang namanya sistem operasi itu? Saya Pak, sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Aplaus dulu untuk ketua kelas kita. Sekarang jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi itu kalau menurut sifat source code-nya ada dua macam, yaitu open source dan closed source. Apa sih yang maksudnya open source dan closed source ini? Kok masih ada lagi nih? Silakan semua yang menyampaikan. Siapa? Maria. Ya. Oke, baik. Sistem operasi closed source code adalah software di mana kode program tidak terbuka untuk umum. Pemilik kode closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi berbayar. Contoh sistem operasi Windows. Ya, baik anak-anak. Setelah ini saya tampilkan video jenis-jenis sistem operasi. Nanti kalian amati. Ya, kalian perhatikan, kalau perlu kalian catat ya, kira-kira apa saja. Nanti setiap kelompok ya, nanti ini sudah terbentuk ya kelompoknya. Ya, sesuai yang kemarin ya, nanti diurutkan saja. Ini kelompok 1 misalkan ya, 1 sampai 5, kelompok 2-nya 6 sampai 10, kelompok 3-nya 11 sampai 15 ya. Jadi ada 3 kelompok. Nanti setelah video ini masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan apa kira-kira yang ditayangkan. Ya, nanti dicatat ya, disimak. Pada komputer. Ini sudah terdengar ya, anak-anak? 1. Sistem operasi DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang Terdengar ya? sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft Halo? saat ini. DOS merupakan singkatan dari Disk Operating Suaranya terdengar? Dengar Pak, dengar. System. Ya, oke. Baik. Saya lanjut. Dari tayangan video ini, kira-kira apa yang kalian amati, yang kalian dapat pahami? Saya Pak, sistem operasi Ya. ada 3 macam. DOS, Linux, Windows, Mac OS. Ya, betul sekali ya. Ada 3 tadi yang dijelaskan di video tadi. Itu ada DOS, kemudian Unix, Windows, sama Mac OS ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tanyakan dari video tadi, atau mungkin ada yang menanggapi dari apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Nah, sekarang saya tanya ya, spesifikasi minimal apa yang diperlukan? Ya, jadi spesifikasi minimal apa yang diperlukan untuk sistem operasi Windows maupun sistem operasi Linux? Saya Pak. Siapa ini? Oh, Rahmat. Ya. Oke, kedua kelasnya. Kalau sistem operasi Linux tapi ini Linux Debian Pak. Oke, nah, iya. spesifikasinya minimalnya Silakan. prosesor 1 GHz, memori Ya, RAM 1 GB. 64 MB, ruang hard disk 1,5 GB. Ya, kalian nanti di LKPD ya, di LKPD itu
saya berikan contoh kasus, nanti kalian download di Classroom ya, masuk seperti biasa di kelasmu 10M1. Kemudian ada satu contoh kasus ya, ada seorang teman kalian yang baru membeli laptop kemudian meminta Anda untuk menginstal sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang lain untuk keperluan desain grafis ya. Dengan spesifikasi laptopnya, satu prosesor Intel Core 2 Duo 2 GHz, RAM-nya hanya 4 GB, harddisknya 180 GB, VGA-nya on-board. Nah, yang menjadi tugasmu adalah tentukan sistem operasi dan aplikasi yang akan dibutuhkan untuk kebutuhan desain grafis. Nanti yang cocok sistem operasinya dengan spesifikasi komputer yang ada di atas ini dan aplikasi-aplikasinya, kira-kira aplikasi apa ya, atau sistem operasi apa. Untuk selanjutnya silakan kelompok 3. Saya Pak, dari kelompok 3. Ya. Dari hasil diskusi kelompok kami, sistem operasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan spesifikasi adalah satu, menggunakan sistem operasi Windows 8 karena masih mumpuni dengan spesifikasi hardware di soal. 2, untuk software gambar vektor menggunakan CorelDRAW versi X3. 3, untuk software editing gambar menggunakan Adobe Photoshop 7. Oke, ini malah kalau menurut kelompok 3 nggak usah pakai Wordtable ya, langsung ya, bisa ya. Yakin ya? Ya. Yakin. Baik, itulah tadi dari teman-teman kalian ya, anak-anak, bahwa bagaimana kita menentukan sistem operasi itu sesuai dengan spesifikasi komputer yang kita miliki. Ya, jadi jangan memaksa. Ya, kalau kalian komputer kalian spesifikasinya itu rendah, nah ini kalian mengerjakan di Google Form ya, 5 menit saja ya. Di situ ada pilihan ganda. Silakan kalian coba. Ini menentukan pengetahuan kalian ya. Google Formnya di sini ya. Ini boleh saya share di live chat ini ya. Nanti kalian kerjakan ya. Di Google Classroom juga ada. Baik, di situ ada linknya untuk kalian mengerjakan soal pilihan ganda mengenai materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Silakan, 5 menit saja. Oke, baik anak-anak, sudah selesai? Coba saya lihat ini hasilnya ini ya. Oke, sudah ada yang nilainya sudah KKM dan sudah bagus nilainya. Namun yang belum KKM ya, nanti mengerjakan remedial lagi, nanti saya share di roomnya masing-masing ya. Jadi yang mendapat link dari saya berarti dia yang harus mengerjakan remedial ya. Jadi yang tidak berarti sudah mencapai KKM. Baik anak-anak, selanjutnya adalah simpulkan apa yang telah kita pelajari ya, mulai dari awal hingga menjelang akhir ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Natalia ya? Ya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah untuk menginstal sistem operasi harus diperhatikan adalah sesuai dengan spesifikasi hardware pada komputer. Kesimpulannya yaitu ya, jadi kita menginstal sistem operasi itu juga sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan spesifikasi komputer yang kita miliki. Selanjutnya adalah penilaian objektif di Classroom serta observasi. Materi selanjutnya anak-anak, nanti setelah menginstal sistem operasi ini kita menginstal drivernya komputer. Nah, itu tugas kita ya, membuat suatu unit komputer itu belum selesai ya, setelah merakit, kemudian setting BIOS-nya, kemudian menginstal sistem operasinya, dan satu hal lagi drivernya, jangan lupa ya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan untuk menutup dengan doa. Ketua kelasnya, silakan.
Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.